Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Jamaah salat maghrib yang menghormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali, bisa bersuara kembali, bertatap muka kembali untuk sama-sama menuntut ilmu yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar mengambil pelajaran tadabbur surat Al-Ma'arij, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali karena memang kita belum sampai selesai ini, baru sampai ayat yang ke berapa? 3. Ya, di sini sudah kita tampilkan ringkasan mengenai tentang makna atau tafsir pada surat Al-Ma'arij. Jemaat sekalian, mungkin sebelumnya kita ulang sedikit ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ma'arij ini karena ada beberapa sebab. Makanya kalau misalnya kita belajar tafsir pasti tidak lepas pada sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat-ayat. Maka surat Al-Ma'arij ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satunya dikarenakan ada salah satu ulah begitu yang dikerjakan oleh salah satu atau beberapa yang menyebutkan kepada pendapat siapa yang dimaksud ini. Ada beberapa begitu tokoh dari kafir Quraisy yang dia menghardik anak yatim. Di antaranya adalah yang dia selalu menyembelih setiap minggunya, nah begitu ya, menyembelih unta setiap hari Jumat begini, untuk bersenang-senang, bukannya untuk bersedekah dibagikan kepada orang yang membutuhkan, tapi hanya untuk bersenang-senang dengan kawan sejawat. Maka disebutkan Abu Sufyan, karena memang yang biasa melakukan itu adalah dari Abu Sufyan menyembelih unta, lalu datanglah seorang anak kecil yatim yang membutuhkan sepotong daging yang disembelihnya untuk dimakan karena memang lapar begitu. Tapi bukannya diberikan, bukannya memberikan santunan untuk anak yatim tersebut, tetapi malah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari salah satu di surat Al-Ma'arij. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, menurunkan surah Al-Ma'arij ini bukan hanya diperuntukkan bagi Abu Sufyan, tapi untuk semuanya. Karena dalam kaidah ulumul Quran disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi
la bi khususis sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz. Dari setiap ayat yang kita mau ambil ibrah. Termasuk pada ayat Al-Ma'un. Memang dia diturunkan untuk bukan untuk ya, diturunkan dikarenakan ada peristiwa tersebut begitu. Ada yang menghadik anak yatim. Tetapi ini lafaznya yang bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran adalah umumnya lafaz. La bi khususis sabab. Bukan atau tidak dikarenakan khususnya sebab turunnya ayat. Berani ya. Jadi ayat ini diambil untuk seluruhnya, bukan hanya ketika zaman itu saja, tapi sampai kapanpun ya, ayat ini diambil pelajarannya untuk semua kalangan, bukan hanya kepada Abu Sufyan, ya, Wa'il, Auf bin Wa'il begitu ya, dan Abu Jahal dan sebagainya. Tapi diambil pelajaran untuk semuanya. Ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di ayat pertama ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mempercayai tentang hari pembalasan ad-din. Hari pembalasan. Maka wajar orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan, hari yang akan datang, hari kebangkitan setelah kematian, maka dia akan melakukan seenaknya dalam kehidupan ini. Dia akan melakukan kejahatan tanpa merasa takut atas nantinya ketika ada pembalasan. Mereka tidak percaya kalau besok itu ada hari pembalasan, adanya surga dan neraka. Mereka merasa seakan-akan mereka seperti hewan. Kalau disebutkan dalam Quran, hewan itu nantinya tidak ada hukuman bagi mereka. Tidak ada hukuman singa karena merekam kambing gitu. Hukum itu tidak ada. Begitu. Tapi kalau manusia menyakiti hewan ada hukumannya kan begitu. Tapi kalau hewan tidak ada. Maka disebutkan hewan itu kalau misalnya nanti di akhirat seperti itu. Mereka tidak ada hari pembalasan. Jadi debu begitu. Jadi ya. Nah, di sini orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan, maka dia akan seenaknya melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kelembutan dalam hatinya, keras hati. Maka ciri-ciri orang yang tidak mempercayai hari pembalasan adalah di firman Allah yang setelah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim." Itulah orang-orang yang menghadik anak yatim karena mereka tidak ada kelembutan dalam hati, keras hati. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Khatamallahu ala qulubihim." Mereka keras hati. Susah diberikan hidayah, susah. Kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala kan susah untuk mendapatkan hidayah. Keras hatinya begitu ya. Susah. Ya, maka dari kita ya, saran Rasulullah SAW ketika kita mendapati hadis kita mungkin begitu keras, tidak bisa menikmati sholat, tidak bisa menikmati khusyuk sholat, maka dengan cara kita mengusap atau menyentuhnya anak yatim membuat hati kita jadi lembut. Salah satunya cara untuk menembuskan hati. Dan banyak ya dalam Islam, bukan hanya sekedar itu saja. Ini banyak sekali mengingat kematian, termasuk pada melembutkan hati. Mempelajari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala juga menjadi bisa melembutkan hati. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim." Anak-anak yatim ini, masih ingat ya, anak yatim ini
Yang dimaksud adalah apa Bu? Anak yang dia belum sampai balik ini. Jadi kalau dia sudah balik, sudah dewasa begini, maka status sebagai anak yatim yang disantuni sudah tidak berlaku lagi. Tapi status sosialnya kadang masih menempel pada dirinya anak yatim begitu ini. Tapi yang wajib untuk disantuni itu tidak lagi dikarenakan dia sudah balik. Ini. Maka tidak disebut anak yatim, ini, dikarenakan dia sudah balik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yutma ba'da ikhtilam. Tidak bisa disebut sebagai anak yatim ketika sudah basah. Maksudnya sudah mimpi basah. Berikutnya, ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Dan tidak mendorong, menyarankan untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Maka orang-orang yang hatinya keras, tidak mempercayai hari akhir, tidak mempercayai hari pembalasan di akhirat nanti, maka bukan hanya sekedar dia tidak mau menyantuni anak yatim, atau kebalikannya dia menghardik anak yatim, tapi dia tidak mau memberi makan anak orang-orang miskin, ataupun menyarankan atau menganjurkan orang lain untuk memberikan makanan kepada orang lain. Miskin itu apa Pak? Disebut miskin itu bagaimana? Tidak punya mobil? Apa yang disebut miskin ini? Penghasilannya untuk apa? Tidak cukup gitu. Penghasilannya di bawah UMR gitu. Bukan ini. Apa maksudnya? Miskin itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya maksudnya. Bukan kebutuhan sekunder, tapi primernya begitu ya. Itu orang miskin. Kalau fakir bedanya fakir sama miskin apa Bapak? Kalau fakir dia lebih sengsara lagi dibandingkan miskin. Lebih melarat. Lebih dia di bawah dari miskin gitu ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kefakiran itu bisa berdampak pada kekufuran. Cuma kalau dia masih istilahnya tidak sampai bisa benar-benar nggak bisa memenuhi kebutuhannya sampai akar-akarnya begitu, sebelum benar-benar sampai miskinnya begitu ya. Maka dikhawatirkan karena kemiskinan itu, karena kefakiran itu bisa berdampak pada dia kekufuran. Kadang banyak orang yang menjual agamanya dikarenakan begitu ya. Bagi orang-orang yang memang dia tidak paham. Tapi ada orang-orang yang fakir tapi dia bisa mempertahankan keimanannya, ada gitu ya. Tapi perkataan Ali ini untuk menguat-uati kita begitu ini, dikhawatirkan karena banyak orang-orang yang karena saking miskinnya begitu ya, dia udah saking laparnya, mungkin saking menderitanya, kadang lupa tentang keimanannya. Maka sering terjadi kita melihat orang-orang yang mungkin di daerah yang benar-benar kekurangan begitu ya, mungkin cuma dikasih bantuan sepele saja sudah menggadaikan keimanan. Ya, maka dalam ayat lain disebutkan di surah Al-Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, disebutkan di surah Al-Fajr. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, tidak memberi dan tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Karena hakikatnya orang yang bakhil, ya, orang yang bakhil ini bukan hanya tidak memberikan. Ketika mendapati ada orang yang mau memberikan bantuan kepada orang lain, dia nggak suka, tidak suka, tidak mau orang lain memberikan, karena kan dia akan tampak kelihatan bahwa dia orang yang bakhil. Begitu nih. Orang yang bakhil itu bukan hanya sekedar tidak memberikan makan, memberi bantuan orang lain, tapi dia juga tidak mau orang lain memberikan bantuan kepada orang lain tersebut. Kadang dia mengkompori atau menghasut orang lain untuk tidak memberikan.
Ketika mungkin mendapati lingkungannya ada orang-orang yang ingin memberi, karena dia khawatirkan dia akan ketahuan bahwa orang yang bayar itu dirinya, kan begitu. Kalau misalnya yang lain ini memberikan bantuan kepada orang lain, tapi dia tidak, maka kelihatan bahwa dia orang yang bakhil. Okay. Tapi kalau dalam Islam, dalam Quran, dalam bahasa Arab khususnya, gitu, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kalau di Quran disebutkan bakhil, semua itu bakhil, maksudnya bakhil itu pikir, kan. Tapi ada kata namanya suh itu dikatakan dalam bahasa Indonesia bakhil juga, pikir maksudnya. Tapi kalau dari segi pemaknaan berbeda. Orang yang melakukan suh itu lebih parah dibandingkan orang yang bakhil. Di ayat ini, wa man lam suha bi nafsihi fa ulaikumul muflihun. Orang-orang yang melakukan suh itu pasti dia tidak beruntung. Yang mengatakan begitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suh beda. Orang-orang bakhil contohnya gini, kalau Ustaz Abu Somad menyampaikan, orang yang bakhil ini ketika misalnya ada orang yang makan, begitu orang makan A dan B makan begitu. Maka ketika mulai pembayaran, maka yang A membayari diri sendiri, begitu, sama membayari temannya, walaupun memang haknya, begitu. Tapi itu bisa disebut bakhil. Tapi kalau suh itu dua orang itu makan, satunya tidak mau membayar temannya dan tidak mau membayar diri sendiri, meminta temannya untuk bayar. Itu namanya suh, lebih parah dibandingkan dengan bakhil. Mungkin dengan cara dia izin ke kamar mandi dulu atau apapun gitu, dengan niatan agar temannya membayari dibandingkan dia membayari diri sendiri. Dia untuk diri sendiri aja dia tidak mau membayar gitu. Maka disebut suh. Kalau dalam terjemahan Indonesia biasanya disamakan pikir pada maknanya berbeda. Dan itu lebih parah dibandingkan dengan bakhil. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang belum kita jelaskan, yang belum kita jelaskan. Fawailun lil musallin. Celaka, maka celakalah orang-orang yang salat. Celaka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam bahasa, secara bahasa disebutkan celaka, ya. Wail itu celaka. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Tapi beberapa ahli tafsir mengatakan wail ini maknanya adalah lembah, salah satu lembah dari lembah-lembah neraka Jahannam. Maksudnya apa? Orang-orang yang disebut celaka dalam sholatnya nanti Allah sebutkan setelahnya, itu orang-orang yang layak untuk mendapatkan siksaan di wail, di lembah neraka Jahannam. Maka kita bisa mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Maka kita bisa menimbang bahwa ada orang yang tidak celaka dalam salat. Jadi yang pertama adalah orang yang tidak celaka, maksudnya apa? Orang yang bisa menikmati salat. Maka orang itu terhindar dari wail tadi, celaka dalam salat. Dia melakukan salat tapi dalam keadaan dia bisa menyempurnakan rukun-rukun salat dan lain-lainnya. Salatnya berkualitas sampai benar-benar mempengaruhi kehidupannya. Maka banyak kita dapatkan mendapatkan kisah, banyak para ulama, para sahabat tadi ini sebelumnya, mereka yang bisa menikmati salat. Kira-kira kita bandingkan pada diri kita, kira-kira kita salat mereka atau tidak? Para saya lupa namanya, dalam ada tabi'in. Tabi'in ini beliau pernah mengikuti perang dan walau kakinya kena tombak atau kena panah, dan dalam perang jauh dari pemukiman begitu. Maka pengobatan itu juga tidak banyak terbatas. Maka berhari-hari berikutnya, maka otomatis luka yang sudah berlanjur parah itu sudah membusuk. Biasanya kalau sudah membusuk biasanya diampuhkan. Maka caranya adalah dihilangkan kaki bagian yang sakit itu. Maka
tabi'in ini disarankan untuk dipotong kakinya. Tapi tidak mungkin kalau misalnya dalam keadaan dia dengan keadaan sadar diamputasi, ya sakitnya bisa apa nih? Kita kalau kena knalpot saja diambil kulitnya aja dulu, rasanya minta ampun sakitnya, jadi apalagi dipotong kakinya yang gitu. Ngidupnya bagaimana gitu. Maka zaman dulu tidak ada namanya suruh bius biar terasa gitu. Maka cara yang diambil oleh tabi'in ini adalah dengan cara beliau sholat. Karena ketika beliau sudah sholat, beliau tidak merasakan apapun. Tidak merasakan apapun, insya Allah. Kira-kira kita seperti itu gitu ya. Itu kualitas orang-orang itu dahulu kalau sholat. Karena dia ketika sholat itu dia menemui Tuhan, bukan menemui tetangganya, menemui menghadap kepada Tuhan yang memiliki anak besar. Maka campurlah rasa cinta, rasa takutnya, rasa harapnya itu benar-benar bersatu kan. Maka ketika dalam sholatnya itu mulai dokter itu untuk memotong kakinya, dan tidak ada rasa sedikit pun orang yang sholat tadi tapi tidak merasakan sekali. Selesai sholat baru merasakan ternyata kaki sudah tidak ada, dan sudah lepas dari kakinya, dari kakinya sudah lepas gitu. Karena sudah benar-benar kualitasnya menikmati sholat. Di kisahnya disebutkan ada tabi juga ini, maksud tabi juga. Beliau ini kalau masuk orang kalau sholat itu sudah tidak terasa. Kadang sampai tidak terasanya lupa udah berjam-jam. Ya, kadang disebutkan beliau biasanya sholat isya itu sampai 3 subuh. Baru sadar kalau itu sudah mau 2 subuh. Baru pada sholatnya baru selesai. Pada suatu ketika beliau sholat malam kan ya, disebutkan. Beliau tidak terasa kalau saat itu ada jemaah. Yang lainnya di rumah sudah keluar, karena paniknya begitu. Ketika diingatkan orang yang sholat yang beliau ketika sholat diingatkan untuk keluar, tapi beliau tidak terasa karena sudah terlanjur terbuai oleh nikmatnya sholat. Maka ketika keluar rumahnya itu runtuh. Selesai sholat baru tahu ternyata rumah sudah tidak utuh lagi. Begitu ini kualitas orang-orang yang sudah menikmati sholat level atas itu jadi. Berikutnya level sholat yang dia biasa-biasa saja. Ya, dia memenuhi hak sholat, tapi roh dalam sholatnya tidak terasa. Dia memenuhi hak sholat, rukun sholat, memenuhi semua yang ada pada sholat, tapi dia tidak menemui rasa pada sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasa saja. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang sholat tapi celaka. Ini orang yang sholat tapi celaka. Dia melakukan sholat, tapi Allah ancam dengan celaka, dengan wayyu. Ya, yang keempat terakhir orang yang tidak sholat, nggak boleh dibahas. Oke, udah celaka nih, nggak usah dibahas lagi ya. Yang dibahas adalah orang yang sholat tapi celaka. Sholat tapi celaka. Bukan orang yang nggak sholat tapi celaka, itu pasti. Orang yang nggak sholat celaka juga pasti. Tapi kalau orang yang tidak sholat, orang yang sholat tapi celaka ini yang perlu kita lihat. Kenapa Allah SWT mengatakan dia celaka? Maka sebelumnya yang pernah kita sebutkan di pembacaan, maka ada ulama yang menganjurkan ketika kita membaca surat surat Al-Ma'un ini, ketika kita masuk ayat keempat, maka dianjurkan untuk disambung ayat kelima. Begini dikarenakan bahwa ilmu muslim ini dianggap masih belum jelas maknanya. Orang-orang yang maka celaka orang yang sholat dan begitu. Tapi belum jelas apa itu yang dimaksud kecelakaan. Maka ada sebagian ulama yang mengajukan ketika baca ini untuk disambung. Bahwa itu dari muslim dan dadina, jadi langsung disambung ke ayat yang kelima. Ya. Maka kita jelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina hum 'an shalatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu
tentang sholatnya, ya, terhadap sholatnya itu sahun. Apa itu? Lalai. Bisa diartikan melupakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau lupa itu ansa finisi, nasiya, orang yang lupa. Ya. Kalau saha itu beda lagi, saha itu melupakan. Beda, orang yang lupa dan melupakan itu berbeda. Lupa itu suatu hal yang apa ya? Tidak bisa kita apa namanya? Kita sadari. Namanya lupa kan nggak sadar kita. Dan itu bisa dimaafkan, maklumi. Misalnya nama orang lupa itu maklumi, termaafkan ya. Beda sama orang yang melupakan, beda. Orang melupakan itu sengaja. Maka orang melupakan bisa disebut sebagai orang yang lalai. Orang yang tidak tahu itu dimaklumi ya. Orang yang nggak mau tahu itu ya orang yang kurang bagus yang begitu. Orang yang nggak mau tahu, orang nggak mau tahu itu sengaja nggak mau tahu. Begitu. Beda sama orang yang tidak tahu. Beda orang yang lupa dan orang yang melupakan. Kalau orang melupakan dia sengaja lalai, memang dia lalai dalam melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di sini ayatnya alladzina hum 'an shalatihim sahun. Ya. Yang menarik sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alladzina hum fi shalatihim. Allah tidak mengatakan orang-orang yang mereka itu di dalam salatnya. Di dalam salatnya. Bukan salatnya yang dikoreksi, bukan masalah salatnya. Bukan cuma masalah salatnya saja. Tapi lebih menyeluruh. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan berfirman alladzina hum 'an shalatihim. Ini atas tentang salatnya. Ya, terhadap salatnya inilah lalai. Maka kita bisa rangkum beberapa yang dimaksud orang-orang lain bagaimana ini beberapa para ulama. Yang pertama, lalai dari mengerjakan salat. Lalai dalam mengerjakan. Yang kedua, lalai dari mengerjakan waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Ya, setiap waktu salat itu sudah tertulis maktubah kan begitu nih. Subuh sudah ada waktunya, zuhur sudah ada waktunya, asar sudah ada waktunya, maghrib sudah ada waktunya, isya sudah ada waktunya. Maka ciri orang yang lalai itu adalah orang yang sengaja dia menjalankan sholat bukan pada waktunya. Mungkin sholat subuhnya siang, sholat duhurnya sore, itu sudah pasti dia dalam keadaan salah. Berikutnya bisa juga makna lain dari sholat adalah mengerjakan selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. Ya, dia mengerjakannya di waktu sholat tapi sengaja mengakhirkan. Jadi sudah mau azan dia baru sholat. Begitu ya. Maka ini ciri-ciri orang yang melalaikan. Masuk ciri orang yang melalaikan dengan sengaja. Karena dia sengaja. Sengaja dia mengakhirkan. Dia baru mungkin aktivitas dunianya sengaja diperpanjang begitu sampai ujung sholatnya dia baru jalan. Ujung waktunya dia baru menjalankan. Berikutnya ada pula yang memaknai lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat, ya sebagaimana yang diperintahkan. Nah ini perlu ya, rukun-rukun sholat ini adalah syarat sahnya sholat. Maka perlu ada orang-orang kadang tidak memperhatikan. Yang mungkin sering terjadi ketika sholat ini masalah yang ketika di pasar Ramadan itu adalah masalah tumanina. Sholatnya cepat sekali 23 rakaat tapi 1 menit tidak ada, tidak ada. Termasuk itu adalah melalaikan sholat. Karena rukun-rukun sholat adalah maksudnya adalah tumanina. Bukan hanya sekedar ketika kita rukuk saja, siap gerakan ada tumanina. Bagaimana ukuran tumanina?
itu sana. Dia sudah dikatakan tumaninah itu batasnya minimalnya bagaimana? 1 menit, 2 menit, 10 menit, buat apa? Bagaimana mengukur? Oh ini sudah tumaninah, sudah cukup. Yaitu ketika ada ulama yang mengatakan bahwa diukur tumaninah setiap gerakan itu bisa diukur dengan ketika kita membaca hamdalah. Bacanya alhamdulillah. Itu sudah cukup. Ini durasi tumaninah minimal. Untuk tumaninah. Gak boleh kita sholat seperti ayam yang memasak. Cepat. Maka itu tidak dinikmati. Maka kita berusaha untuk bisa menjadi level orang-orang yang menikmati sholatnya. Karena nikmat ibadah itu mahal dibandingkan Mercy, dibandingkan Lexus 3 miliar. Karena ketika dunia itu kalau sudah hilang itu mudah mendapatkan yang lain. Kalau pensil ini hilang ada pulpen hilang ada spidol. Kalau nggak ada ayam ada ikan. Dunia itu kalau udah hilang ada yang lain, ada yang menggantikan. Tapi kalau masalah akhirat, nikmat, kalau Allah sudah mencabut nikmatnya ibadah itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nikmat ibadah, jaga itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan nikmat ibadah, jangan sampai kita sengaja untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencabut nikmat ibadah itu sendiri. Susah untuk memulihkan kembali nikmat itu, susah sekali. Maka ketika kita sudah merasakan nikmatnya dalam ibadah, cara mengukur nikmat ibadah itu bagaimana? Mengukur nikmat ibadah itu adalah ketika kita merasa ketika menjalani ibadah itu tidak ada rasa tergesa-gesa, menikmati. Tidak ada yang dipikirkan kecuali Allah Subhanahu. Tidak mikirin jemuran, tidak mikirin tugas akhir, tidak mikirin eksis. Terima kasih kalau ya, walaupun tapi wajar namanya manusia kadang luput seperti itu. Tapi ukuran orang yang bisa menikmati adalah demikian. Ya. Berikutnya yang kelima, lalai dari sholat bisa dimaknai tidak khusyuk, ya, dan tidak merenungkan yang dibaca dalam sholat. Ya. Cara kita untuk khusyuk dalam sholat itu adalah kita mengetahui apa yang kita baca itu minimal Al-Fatihah saja. Ini tidak perlu kita mengetahui makna, tidak perlu semua sudah tahu semua. Tapi kalau bisa, alhamdulillah minimal Al-Fatihah rukunnya. Tidak tahu maknanya, tahu artinya, maka ketika kita tahu maknanya kita seakan-akan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang hakikatnya seorang hamba itu ketika dia sholat, setiap ayat yang dibaca di surah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Setiap ayatnya Allah menjawab. Maka itu jadi merenungan kita untuk karena khusyuk dalam sholat. Maka ciri orang yang disebut fawailul musallin sampai akhir nanti ini menunjukkan orang-orang yang terdapat orang-orang yang lalai ini termasuk orang-orang munafik. Kalau yang tadi ara'aita allazi yukadzibu biddin, maka orang yang tidak memberikan atau tidak menyantuni anak yatim, yang menghati anak yatim, orang yang tidak memberikan orang miskin makanan, tidak mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin, ini lebih kepada orang kafir yang memang dia tidak mempercayai hari pembalasan. Tapi fawailul musallin ini lebih kepada orang yang punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Orang kafir tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat. Yes. Tapi orang munafik ada kewajiban itu. Bedanya orang munafik dan kafir itu apa bedanya? Beda kita di sini, kafir dan munafik ini. Kalau munafik itu apa bapak itu? Apa munafik ini? Gimana? Hati dan perbuatannya tidak
tidak sama. Bisa. Yang lain mungkin. Orang munafik ini orang yang dia menyatakan dari lisannya, menyatakan keimanannya tapi dalam hatinya mengingkari. Maka orang munafik ini hukumannya lebih berat dibanding orang kafir. Kalau orang kafir ini jelas kelihatan dia betul Islam gitu. Dia benar-benar tidak mempercayai, tidak mengakui adanya Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya orang munafik itu misalnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak dalam hatinya tidak mempercayai, mengingkari, otomatis dia sebagai musuh dalam ini dua wajah dia. Di wajah orang mukmin dia seakan-akan orang yang mukmin, di wajah orang musuhnya sama seakan-akan dia membela kalau musuhnya dibandingkan orang-orang mukmin. Ya. Maka di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum yura'un. Jadi orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang-orang yang dia berbuat riya. Orang yang berbuat riya itu apa? Bapak Ibu sekalian, ketika dia sholat dan ketika dia di depan orang dia akan mengerjakan sholat. Kalau misalnya tidak ada orang, dia meninggalkan sholat. Ini orang kafir. Makanya biasanya kalau kita cek, kenapa Allah Rasulullah itu sering dalam hadisnya, barang siapa yang tidak menjalankan sholat asar, munafik. Ketika orang yang meninggalkan sholat isya, munafik. Dan sebab ini Allah Rasulullah itu ingin memberikan isyarat kepada para sahabat bahwa di kalangan mereka ada orang munafik. Walaupun ini bukan berbicara mereka ya, ini kita ambil umumnya lafaz. Bisa jadi terdapat pada zaman kita. Tapi zaman ketika Rasulullah SAW ini masuk ke Madinah, maka ada salah satu orang namanya Abdullah bin Ubay. Dia gembongnya munafik. Kenapa kok dia jadi orang munafik? Dia menyatakan Islamnya, mempercayai Nabi Muhammad, tapi dia musuhnya. Dia yang menuduh Aisyah berzina. Dia yang akan mengompori, memerintah kaum muslim Ansar dan Muhajirin. Kenapa kok Abdullah bin Ubay seperti itu? Karena di awalnya Abdullah bin Ubay ini dulu sebagai tokoh di Madinah. Ketika datang Nabi Muhammad, maka berbondong-bondong orang Madinah menolak Nabi Muhammad. Dia tersingkirkan. Maka dia itu menjadi orang yang seakan masuk Islam karena mengusir Nabi Muhammad SAW. Maka dia seperti dia itu masuk dalam timur, mengerikan saja. Maka ini dia masuk orang yang menghasut orang-orang untuk mencerah Allah. Termasuk ya kejadian ini ketika Aisyah itu sebagai berzina karena rasanya kita berselingkuh pada suaminya. Ini Tuhan kerja sekali. Sampai sekarang pun ada yang masih hari yaitu orang-orang masih maka salah satu orang itu melaknat Aisyah. Laknatullah alaiha Aisyah. Dilaknat itu secara personal. Itu dikir mereka itu setiap harus. Jadi paling sering disebut itu Aisyah, Hafsah juga masuk. Abu Bakar dan Umar. Karena Aisyah ini anak dari Abu Bakar, Hafsah anak dari Umar. Itu dari benar-benar melaknat. Nyebutkannya Aisyah itu pelaku Rasulullah. Ini karena salah satunya dampak dari fitnahnya Abdullah bin Ubay. Ya, orang-orang yang menyela dan sholatnya salah orang yang melakukan riya, yaitu yang paling besar adalah orang munafik itu adalah dia ketika di hadapan kaum muslim dia melakukan sholat, tapi ketika tidak di hadapan kaum muslim dia tidak melakukan sholat. Dan bisa kita maknai ketika orang itu mungkin melakukan sholat ketika di hadapan seorang bagus, tapi ketika bukan di hadapan orang itu dia melakukan kesalahan. Mungkin ketika di hadapan siapapun orang begitu, maka dia ada khusyuk, kemaluan. Kalau dalam pas mungkin dia dalam keadaan jadi orang kayak itu ya, maka itu mungkin bisa dimaksud sebagai orang
ibadah dikarenakan dilihat orang itu disebut syirik sebenarnya. Tapi orang yang meninggal ibadah dikarenakan orang, dia melakukan kekufuran. Bagaimana? Dia melakukan ibadah dari orang, dia memperbaiki ibadahnya karena diri orang, dia mampu melakukan syirik. Ketika dia beribadah dari orang, dia pergi karena tidak orang, itu dia melakukan kekufuran. Baiknya bagaimana, Pak? Melakukan ibadah, dia melakukan kesyirikan kalau dilihat orang karena berubah ibadahnya karena sebagian orang melihat orang, tapi ketika dia meninggalkan karena orang, dia melakukan. Maka yang paling baik adalah meninggalkan keduanya. Maka jangan sampai dalam ibadah kita ini menduakan. Jadi kalau prinsipnya ketika ibadah itu nggak ada urusan sama makhluk. Mau dibilang ibadah kita jelek, monggo memang berpikirin gitu. Mau dibilang ibadah kita bagus, ya itu urusan mereka, saya. Kita dipuji tidak lebih, dihina tidak turun. Itu namanya orang yang berbeda. Tetap saja seperti itu ibadahnya. Itu ciri-ciri orang yang keluar dari ini. Ya, seperti ini. Ya. Sampai situ dulu ya. Ya. Dan insyaallah nanti kita akan sempurnakan dulu yang penjelasan ini di pertemuan berikutnya. Nanti selanjutnya akan hasil di surat berikutnya ini. Insyaallah jadi tidak banyak, jadi kita singkat saja untuk menyelesaikan makna dari surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan Allah Subhanahu